Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 17, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Peradilan Agama, sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat ataupun para pencari keadilan untuk mengetahui alur berperkara di pengadilan agama. Berikut merupakan alur berperkara di pengadilan agama. Para pencari keadilan atau masyarakat akan diarahkan ke PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Pertama, menghadap ke meja informasi. Meja informasi merupakan pintu pertama untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pendaftaran perkara. Adapun perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagai berikut. Perkara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang pertama, mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, 9 ekonomi syariah, 10 perkara muamalah dan jinayah pada Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam. Masyarakat atau pihak yang berperkara yang masih berada di meja informasi, petugas informasi meminta kepada pihak yang ingin mengajukan perkaranya untuk mengisi form permintaan informasi supaya petugas informasi mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau para pihak yang ingin mengajukan perkara. Kemudian, petugas informasi akan memberikan informasi sesuai dengan perkara yang akan diajukan oleh calon pihak berperkara. Apabila masyarakat atau calon pihak berperkara sudah membawa syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya sudah lengkap, maka petugas informasi akan mengarahkannya ke Posbakum, Pos Bantuan Hukum. Masyarakat atau pihak penggugat ataupun pemohon dibantu oleh pihak Posbakum untuk membuat surat gugatan atau permohonan. Pihak Posbakum akan menanyakan kepada pihak penggugat ataupun pemohon hal apa saja yang menjadi penyebab sehingga mengajukan perkara di pengadilan agama. Setelah itu dibuatlah surat gugatan ataupun permohonan. Setelah suratnya jadi, maka pihak Posbakum meminta kepada penggugat ataupun pemohon untuk membaca kembali isi surat gugatan ataupun permohonan tersebut. Setelah itu, pihak penggugat dan pemohon menandatangani surat gugatan tersebut. Surat gugatan atau permohonan jadi, maka masyarakat atau pihak penggugat ataupun pemohon diarahkan ke meja 1. Masyarakat atau pihak penggugat ataupun pemohon membawa surat gugatan atau permohonan dan syarat-syarat yang sudah diinformasikan dari meja informasi. Setelah berkasnya lengkap, maka petugas meja 1 akan menaksirkan biaya panjar perkara. Kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pro deo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Didasarkan pasal 237 sampai 245 HIR dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara pro deo. Perkara secara pro deo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan, disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara pro deo. Selanjutnya, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3. Selanjutnya, pihak berperkara diarahkan ke meja kasir. Pihak berperkara menyerahkan
surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan dan permohonan. Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara. Kemudian, pihak berperkara diarahkan ke bank untuk membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Setelah pihak berperkara dari bank menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, maka pihak berperkara menghadap ke petugas kasir untuk diberikan tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Selanjutnya, pihak berperkara diarahkan ke meja 2. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja 2 surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat, setelah itu memberikan surat kuasa untuk membayar. Dan petugas meja kedua mendaftar mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register dalam surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberi oleh pemegang kas. Pendaftaran selesai, pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkara.